Bersama sebanyak 912 warga Tapanuli Tengah yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor masih mengungsi di posko pengungsian yang berlokasi di Gedung Serbaguna Pandan, Tapteng, Sumatera Utara. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tapanuli Tengah, tercatat jumlah pengungsi masih ada 912 orang dan ada 19 korban meninggal dunia serta 3 luka-luka. Selain itu, untuk warga yang mengungsi di Gedung Serbaguna Pandan telah disediakan sejumlah fasilitas umum seperti makanan, air bersih, kasur, tikar, hingga obat-obatan. Fasilitas umum itu datang dari berbagai pihak, mulai dari Kementerian Sosial, Satgas Gulbenkal Komdam 1, Bukit Barisan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Palang Merah Indonesia PMI Sumatera Utara. Dan sementara itu, jumlah pengungsi di Tapteng secara keseluruhan ada sebanyak 4.161 warga yang tersebar di 85 posko pengungsian. Sedangkan korban meninggal dari peristiwa ini mencapai 127 jiwa. Ya, pemirsa, untuk mengetahui update terkini sudah ada reporter Berita 1 Juan Guardiola serta juru kamera Gilang Rahmat. Selamat siang, Juan. Juan, seperti apa terkait dengan kondisi di sana saat ini? Ya, selamat siang Nisrina dan juga Iqbal. Memang saat ini saya berada di gedung olahraga atau gedung Serbaguna Pandan di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dan ini menjadi lokasi posko bagi masyarakat terdampak akibat bencana banjir bandang dan juga tanah longsor. Sehingga mereka hingga saat ini setelah sebulan terjadinya peristiwa, mereka masih harus mengungsi di posko ini. Dan jika saya melihat di sini sudah masih banyak sekali masyarakat yang mengungsi. Mereka menggunakan alas-alas untuk istirahat, dan juga saya tadi juga melihat ada tim medis kesehatan untuk memastikan kesehatan dari para pengungsi. Kemudian di luar daripada gedung juga sudah tersedia fasilitas-fasilitas lainnya seperti dapur umum, dapur lapangan, kemudian ada juga dari cek kesehatan supaya memastikan kesehatan dari para pengungsi. Dan untuk lebih bisa kami mengetahui atau juga ikut merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat yang sedang mengungsi, kami akan ajak Anda untuk berbincang langsung dengan pengungsi yang ada di sini. Selamat siang Bapak. Dengan Bapak siapa? Johnson Alfred Utabarat, Pak. Pak Johnson, di sini sudah berapa lama? Semenjak hari Selasa, tanggal 25 November 2025, Pak. Kalau daerah dari Pak Johnson sendiri di mana Pak? Boleh diceritakan? Boleh dikasih tahu nggak Pak? Lokasi tempat tinggalnya? Lokasi kami itu di daerah belakang daripada Matauli Pandan. Nah, kalau di tempat tinggal bagaimana kondisi rumah Bapak sekarang? Kondisi rumah kami itu dengan rumah masyarakat itu rata dengan tanah karena diakibatkan longsor. Jadi dengan itu kami pas waktu itu pagi-pagi jam 7 pagi di situ saatnya datang hujan. Bukit yang ada di dekat rumah kita itu amblas. Nah, sehingga kami juga dengan cepatnya lari terus ke bawah. Nah, setelah itu nggak beberapa lama lagi itu langsung bukit yang tinggi itu menghantam rumah kami sendiri dan rumah masyarakat yang ada tetangga-tetangga kami itu. Jadi setelah itu sekarang sudah rata dengan tanah semua, Pak. Artinya Pak Johnson ini harus sampai detik ini masih perlu mengungsi sembari menunggu proses evakuasi di sana ya Pak ya? Iya, betul. Jadi kami di sini kami mengucapkan terima kasih juga kepada pemerintah daerah, termasuk kepada Bapak Bupati kami, Masinton Pasaribu, sudah mengapakan kami kemari mengevakuasi ke gedung olahraga yang ada di Pandan ini, Pak. Nah,
Mulai dari tanggal 25 November 2025 sampai saat ini kami masih di daerah pengungsian ini, Pak. Nah, untuk mendengarkan tahapan-tahapan dari pemerintah daerah, bagaimana nanti kelanjutan kami untuk biar mencapai ke normalnya semua akses yang sudah ada di daerah kami ini, Pak. Pak, mungkin terakhir nih Pak, terkait dengan di sini, terkait dengan makanannya, air bersihnya gimana Pak? Kami juga mengucapkan terima kasih kepada yang sudah pemerintah mensubsidi kami di sini sebagai masyarakatnya. Masalah makanan ya itu semua Pak ya sangat baiklah. Soalnya saya bilang begitu, kami dapat makan Pak di sini 3 kali 1 hari Pak, sebagaimana layaknya kami yang biasanya makan 3 kali sehari. Nah, dan lauk pauknya juga ya bagaimanalah istilahnya ya cocok lah kami rasa Pak. Nah, kira-kira gitu Pak kalau masalah itu Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya berkenan wawancara bersama Berita Satu Siang, dan kiranya kami juga berdoa supaya pemulihan ini cepat terlaksana dan nantinya mencapai akhir bisa kembali ke kondisi yang normal kembali. Terima kasih Pak Johnson atas waktunya. Begitu Nisrina, keterangan dari salah satu pengungsi yang ada di Gor Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dan memang sebelumnya dari data yang tercatat ada 912 orang yang mengungsi di sini. Tetapi kini kami mendapatkan informasi bahwa hanya tinggal 352 orang yang mengungsi di sini. Artinya memang proses-proses terus dilakukan dan pemulihan terus berjalan. Sementara demikian Nisrina, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasinya reporter Berita 1 Juan Guardiola serta juru kamera Gilang Rahmat. Selamat kembali bertugas.